Di sini ada Neisha yang bakal mewawancarai salah satu corporate secretary dari MNC Group. Di sini Neisha sudah bersama Ibu Ria. Halo Ibu Ria. Halo, selamat siang. Apa kabar Bu? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang job desk apa aja sih yang biasanya dilakuin sama Bu Ria as corporate secretary. Oke, mungkin Ibu boleh perkenalan dulu dan diceritain mungkin di MNC Group ini Ibu berperan sebagai apa? Oke, terima kasih ya udah mengundang saya untuk wawancara hari ini. Saya di MNC Group itu saat ini sedang menjabat sebagai SVP Corporate Secretary di MNC Asia Holding. Itu induk perusahaan dari MNC Group ya. MNC Holding itu membawahi 4 strategic business ya, dari grup media, grup financial services, grup property dan grup energi gitu ya. Saya di corporate secretary ini, kalau di MNC Asia Holding baru beberapa tahun. Sebelumnya saya menjabat corporate secretary juga di MNC Capital. Jadi mungkin all together kalau saya di grup ini sebenarnya udah 10 tahun. Itu sih kurang lebih. 10 tahun. Ya, pernah juga di investor relations, lalu corporate secretary. Jadi all together kurang lebih 10 tahun. Oke, nah kita bakal mengulik sedikit nih tentang pekerjaan seorang corporate secretary gitu ya Bu. Oke, tadi kan udah di-mention juga Ibu udah 10 tahun nih di corporate secretary. Kira-kira ada gak sih keseruan pekerjaan seorang corporate secretary itu apa aja? Sebenarnya serunya tuh seru banget sih. Kita tuh nggak pernah sepi ya, karena cukup padat, terutama di MNC Group itu eventnya banyak banget dan sangat variatif, dan kebetulan Pak Hari itu juga banyak sekali, padat sekali kegiatan yang baik. Partai juga ada, dari segi grupnya, karena bisnis unitnya juga banyak sekali ya, dan kita di holding jadi kita support semua bisnis unit ya. Semua acara-acaranya juga kita bantu, kita kolaborasi ya untuk acara-acara besar, terutama misalnya seperti HUT MNC Group, ada anniversary ya, terus lalu ada acara-acara Natal, acara kadang-kadang gathering, investor gathering, kita ada halal bihalal, ada acara-acara besar corporate yang itu juga cukup membuat kita sibuk ya. Selain juga ada kegiatan-kegiatan rutin yang secara sebagai perusahaan terbuka ya, kebetulan MNC Asia Holding ini perusahaan terbuka, jadi kita juga banyak laporan-laporan dan kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan sebagai perusahaan terbuka. Jadi cukup hektik sih. Cukup hektik ya Bu. Oke, nah tadi kan udah keseruannya nih Bu. Kira-kira sebagai seorang corporate secretary nih, pernah nggak sih MNC Group mengalami sebuah krisis, dan bagaimana cara MNC Group menangani krisis tersebut? Krisis ya. Kalau yang dibilang krisis sih belum pernah sih menurut saya yang besar ya. Maksudnya kalau kesehariannya pasti banyak sekali lika-liku terutama di pekerjaan ya. Sebagai corporate secretary juga kita juga tahu kadang-kadang banyak masukan atau informasi dari publik yang perlu kita handle juga gitu ya. Itu yang pentingnya memang gunanya kita ini di sini sebagai jembatan komunikasi antara pihak luar, stakeholders, dengan manajemen ya. Jadi kita misalnya ada jurnalis yang ada pertanyaan atau apa, kita bantu untuk menyampaikan ke manajemen, lalu juga kita juga akan menyampaikan kembali jawabannya. Kalaupun memang ada berita-berita yang kurang baik atau apa yang di luar sana tentang MNC Group, maka kita juga harus bantu untuk handle. Kita juga punya hak jawab kalau sesuatu yang tidak benar, maka kita juga dalam waktu singkat harus cepat menangani, menjawab sehingga tidak berlanjut ke yang lebih negatif lagi ya. Gitu sih, kurang lebih sih seperti itu. Jadi kesehariannya memang banyak sekali ya. Cuman krisis yang besar saya rasa sih
biasanya belum pernah ada sih yang saya harus Pernah alamin ya. Alhamdulillah. Paling berhadapan dengan media aja ya, mungkin kalau misalkan ada isu-isu yang tidak benar itu PR jadi garda terdepan untuk Betul ya. sekali, terutama itu ya. Dan kita sendiri kan juga unitnya media juga ya yang besar ya, jadi rata-rata sih kita juga ngerti gitu, kalau ada yang sesuatu yang ini, kita juga punya relation yang baik antar media juga ya. Kalau saya kebetulan kan lebih di grup yang jasa keuangan ya, financial service-nya. Nah, teman-teman di media akan selalu aware jika ada apa-apa, juga kita langsung terinfo gitu ya. Kita di sini grupnya cukup saling membantu, sehingga saling support. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, kita langsung dengar dan langsung dibantu untuk klarifikasi, biasanya seperti itu sih. Oke, nah mungkin selanjutnya kira-kira tantangan terbesar apa nih yang dihadapi seorang PR dari MNC Group? Saya rasa tantangan yang terbesar sekarang ini tuh lebih karena kita sudah punya teknologi yang canggih ya, seperti di bagian medsos itu sangat cair banget ya, apa-apa tuh cepat sekali beredar. Kalau sesuatu yang positif tentunya kita senang ya, tapi kalau sesuatu yang negatif itu jadi sesuatu kendala buat kita untuk untuk membuat itu isunya tidak menjadi sesuatu yang merugikan perusahaan ya. Jadi itulah tantangannya, terutama kita harus sangat hati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik ya. Terutama di kami juga pembuatan rilis atau apapun harus di review oleh manajemen dan harus disetujui sebelum itu dirilis keluar. Jadi sehingga tentunya tidak menyesatkan publik, terutama kita sebagai perusahaan terbuka tidak membuat investor jadi bimbang atau ragu ya, dan menjadi khawatir mengenai perusahaan-perusahaan kita gitu sih. Jadi tantangan terbesarnya sebenarnya menjembatani informasi tersebut ya Bu? Tentu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang tugas PR itu ya gitu besarnya, gimana caranya supaya komunikasi juga lancar, lalu penyampaian informasi dengan benar dan tepat waktu dan akurat. Itu sih kita sebagai figur yang membantu untuk menjadi duta ya dari perusahaan, sebenarnya seperti itu. Face of perusahaan gitu ya? Ya kurang lebih seperti itu sih. Oke. Ya. Tadi kan udah disebutin nih beberapa kegiatan PR. Menurut Ibu Ria sendiri, kegiatan PR atau corporate secretary apa sih yang paling menarik di mata Bu Ria? Paling menarik ya, apa ya? Tentunya kalau kita lagi membantu dalam pengerjaan event ya, event-event besar, itu semua unit kita kolaborasi. Itu sih membuat kita banyak masukan dari teman-teman. Kita kerja bareng-bareng, membuat sesuatu yang hasilnya juga bisa dinikmati bersama, bisa kelihatan, bisa misalnya exposure-nya bagus, manajemen juga happy. Itu yang menjadi suatu buat kami itu suatu achievement ya. Itu yang yang selalu menarik. Setiap tahunnya kita selalu membuat kegiatan-kegiatan, baik kegiatan untuk internal karyawan, begitu juga untuk kegiatan sosial ya. Kita punya MNC Peduli, kita bekerja sama dengan MNC Peduli untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang tentunya dari tiap tahun tuh selalu beda-beda ya. Kalau lagi waktu itu lagi ada krisis mengenai COVID, kita juga membantu untuk pelaksanaan vaksinasi. Terus kita membantu teman-teman itu untuk cari-cari solusi untuk kegiatan yang bisa membantu mengurangi beban dari teman-teman gitu ya, dari masyarakat gitu ya, membantu memberikan sumbangan, memberikan alat kesehatan. Hal-hal yang seperti itu tuh buat kami seperti yang pencapaian gitu ya, punya ini sendiri gitu, bisa membantu orang lain gitu. Oke, jadi selain mendapatkan goodwill dari
investor dan publik-publik lainnya yang pasti seorang PR juga harus care dengan masalah-masalah sekitar ya, kayak tadi Betul. COVID-19. Jadi lebih kena gitu ya Bu ke publiknya ya. Ya, jadi kayak misalnya kita ada acara-acara itu, misalnya ada apa, kita bikin pameran untuk kegiatan UMKM gitu ya, terus kita juga buat pembersihan lingkungan. Yang kemarin tuh kita acara HUT MNC Group yang terakhir itu kita membuat pengecatan mural sehingga membuat taman-taman hias di sekitar kerja dari sekitar kantor-kantor dari MNC yang kita di Kebun Jeruk dan di Kebun Sirih. Kita ada 2 headquarter di sini, dan itu yang memasang pohon. Kita kan juga lagi ada isu mengenai polusi segala macam ya. Jadi yang seperti itu tuh kita bantu untuk supaya lingkungan kita juga lebih sehat, lebih bersih, dan tetangga-tetangga kita di kantor juga at least bisa mempunyai benefit ya dengan kita berada di area mereka. Oke. Nah, kira-kira dari Bu Ria sendiri, ada nggak sih harapan sebagai seorang corporate secretary gitu, harapannya media relations yang didapatkan itu seperti apa sih? Maksudnya harapan media relation, mungkin kita tentunya pengennya semua serba harmonis ya, dan terutama sesuatu berita yang kita dapatkan juga benar gitu ya, tidak menyesatkan. Kalau misalnya hal seperti itu yang terjadi, kan kita juga fair ya kepada semua stakeholder kita nggak ada yang worry mengenai itu ya. Terutama sih harapannya itu ya bisa kita bisa maintain relationship dengan para media gitu, sehingga mereka juga nggak sembarangan menulis mengenai perusahaan-perusahaan yang memang sudah melakukan hal yang benar. Jangan sampai disalahgunakan, itu aja sih informasinya. Oke. Nah, mungkin dari Bu Ria nih terakhir, ada nggak sih nasihat kepada para future public relations yang mungkin bakal jadi PR nih nanti? Nasihat dari Ibu Ria sebagai corporate secretary yang juga menjalankan tugas PR, ada beberapa. Nasihatnya apa ya? Tentunya kalau kita selalu ini ya, have fun aja ya. Kalau public relation itu pasti akan bertemu dengan orang banyak ya. Kita bisa ketemu dengan pimpinan perusahaan, kita bisa ketemu pimpinan media, bisa banyak ketemu profesional besar gitu ya. Pejabat juga bisa kita ketemu juga gitu ya. Dari sana kita pasti harus bisa membawa diri ya. Sebaiknya mungkin karena kita pertama harus menguasai apa yang kita kita lakukan di perusahaan ya. Maksudnya kita harus tahu produk-produknya perusahaan, apa saja industrinya dan segala macam. Itu kita at least pertama harus isi dulu ini. Kita harus pelajari dulu sebelum kita keluar. Kita harus ngerti perusahaan kita sebelum kita menyampaikan sesuatu keluar. Sehingga dengan demikian kita lebih percaya diri dalam membawa diri ya, untuk menyampaikan sesuatu juga menyampaikan dengan benar, dan lupa basically sih sesuatu yang kita, kalau perusahaan besar itu pasti kan ada strukturnya ya, ada manajemennya. Jadi kita harus pegang nih approval apa yang kita boleh sampaikan ke publik, karena begitu sudah disampaikan keluar tidak boleh salah gitu ya. Itu yang fatal kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu yang salah. Dampaknya bisa macam-macam, bisa ke investor, bisa jadi saham kita turun, bisa membawa image negatif ke perusahaan. Jadi memang sebagai PR kita harus pintar-pintar bawa diri, pintar-pintar dalam menyampaikan sesuatu, juga harus hati-hati, harus tepat. Itu yang harus dipelajari. Memang nggak instan ya, semuanya pasti harus pelan-pelan, tapi pasti semua juga bisa deh ya. Oke. Mungkin Bu Ria bisa sebutin kira-kira skill apa aja sih yang perlu dimiliki seorang PR, selain mungkin menulis, PR writing ya. Kira-kira apa lagi Bu? Apa ya, itu ya memang secara pelajaran tadi saya sudah sampaikan,
dimanapun berada harus pelajari dulu industrinya ya. Kalau misalnya di perusahaan media, kalian gimana kalau di financial service, kalian pelajarin juga industrinya seperti apa, perusahaannya seperti apa, produknya perusahaannya apa. Kita harus tahu dengan baik sebelum kita bisa mengerti untuk menyampaikan sesuatu ya. Terus berarti skillnya apa ya? Mungkin riset, communication ya. Tadi riset itu part of belajar itu pasti riset ya. Terus lalu tadi saya bilang ya kalau ke depan ini kayaknya kita harus bisa bahasa Inggrisnya juga dilancarin ya, terutama karena kita akan menghadapi juga tamu-tamu dari luar atau media internasional juga gitu nanti ke depannya. Jadi mungkin kita di Indonesia ini nggak cuma bahasa Indonesia, sekarang harus punya multiple bahasa yang kita bisa pegang ya. Jadi itu mungkin bisa jadi sesuatu yang plus untuk being a public relation officer ya. Mungkin yang terakhir banget nih Bu, tips and trick dong buat teman-teman yang mau jadi PR. Kira-kira harus apa nih selain harus belajar dengan baik? Kira-kira harus apa? Harus bisa bahasa Inggris. Build network. Ya kan? Bener. Build network. Mumpung sekarang masih muda, temannya banyak. Dari sekarang kita punya banyakin teman, banyakin informasi, relationship. Nanti pasti kedepannya pasti banyak gunanya. Itu sih. Oke, nah teman-teman itu tadi jawaban dari Ibu Ria sebagai Corporate Secretary-nya MNC Group. Kita cukupkan dulu ya Bu podcastnya sampai di sini. Terima kasih sama-sama sudah menjawab pertanyaan dari saya dan teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton dan dengar ini semakin termotivasi dan semangat untuk mengejar karirnya sebagai seorang PR. Ya, mudah-mudahan membantu ya. Amin.